Berikutnya adalah inflections ya. Oke, inflection sama derivation udah aku jelasin juga di video yang lain sih. Kalau kalian belum lihat videonya, aku saranin lihat itu dulu supaya pemahamannya lebih ya. Karena yang mau aku jelasin di sini adalah hal-hal yang belum aku bahas di video tersebut. Yang udah aku bahas, aku skip. Oke, ini sih mungkin beberapa dari kalian masih bingung maksudnya small capital tuh kayak gimana. Maksudnya kayak gini loh tulisannya. Jadi dia nulisnya capital tapi ukurannya tuh small. Kalau nggak small kan ukurannya gede gini performance ya. Nah, tapi kalau Lexems itu tulisnya dalam small capital. Jadi dia capital tapi ukurannya tetap kecil kayak gitu. Udah itu aja sih klarifikasinya. Lanjut ya, kalau kita ngomongin inflections pasti hubungannya sama grammatical words ya. Ada inflections yang regular, ada inflections yang irregular ya. Inflections yang regular itu berarti dia mengikuti general rules. Misalnya kalau plural ditambahin s, kalau past tense pakai ed kayak gitu berarti dia regular. Kalau irregular berarti tidak mengikuti general rules. Jadi misalnya plural i dalam cactus jadi cacti kayak gitu, itu irregular. Nah, kalau inflections-nya nouns itu hanya berdasarkan singular or plural ya. Tuh poin utamanya di situ. Jadi kalau noun itu singular or plural berarti kalau dilihat dari aspek singular or plural ya berarti dia adalah inflections. Kayak gitu. Yang mau dibahas ini yang beda-beda aja sih, yang sekiranya kalian kayak belum tahu. Ada yang namanya zero plural ya. Zero plural itu adalah bentuk noun yang tetap baik singular maupun plural atau tidak menempatkan tambahan suffix. Kayak tooth, teeth ya. Itu kan singular tooth, plural teeth. Tidak ada suffix, maka dia disebut sebagai zero plural. Terus singular, plural, deer itu sama, tidak ada perubahan, itu juga zero plural. Deer, deer, fish, fish, like that. Periphrastic forms itu adalah bentuk singular atau plural yang harus dalam bentuk periphrastic atau mengandung frasa tertentu. Ya, contohnya a pair of scissors. Kita nggak boleh ngomong I have one scissor without s ya. Jadi kayak meskipun kamu punya satu gunting, kamu tetap harus plural nulisnya scissors, nggak boleh scissor. Nah, cara kita mengatasi ini adalah dengan periphrastic forms, membuat frasa, yaitu dengan menambahkan a pair of di depannya. A pair of scissors. Jadi, I have a pair of scissors berarti aku punya satu gunting. Kayak gitu. Scissors, terus pants, kayak gitu-gitu. Itu wajib pakai S, nggak boleh dihilangin. Kecuali dia sebagai adjektif kayak scissor factory ya. Factory gunting. Factory yang memproduksi gunting. Next, pronouns. Kalau pronouns itu dilihat dari case-nya. Case itu kedudukan dalam kalimat. Jadi dia sebagai subjek atau objek atau possessive kayak gitu. Kalau dia sebagai subjek disebut nominative case ya. Kayak he, she, it, they, we, I, you itu nominative case. Kalau accusative case itu berarti sebagai objek ya. Him, her, it, them, us, me, you itu accusative case. Kalau genitive itu possessive case. Untuk kepemilikan. Jadi his, her, it's, their, our, my, your itu genitive or possessive case. Untuk determiner dia aspeknya pada singular or plural contrast ya. Jadi this itu singular, this with I. Kalau these itu plural with
E, these, this, these. Kalau verbs, aspek inflectionsnya ada pada person, number, and tense ya. Jadi apakah subjeknya itu first person atau second person atau third person? Numbernya apakah subjeknya singular or plural? Tense-nya apakah present, past, perfect, or progressive, or whatever. Jadi ketiga hal itu mempengaruhi inflections dari verbs. Kalau adjectives sama kayak adverbs juga sih, itu aspeknya berdasarkan comparison. Ada positive, comparative, superlative. Kalau positif itu yang bentuk biasa, jadi kayak happy, soon, kayak gitu. Itu positive. Comparative itu yang er atau more, happier, sooner. Superlative yang paling, est, most, happiest, and soonest, for example. Derivation udah aku jelasin juga ya. Derivations itu berhubungan dengan relationships between lexemes. Ya, jadi ketika terjadi perubahan lexeme, disitulah derivation terjadi. Perubahan lexeme itu kayak gimana? Silahkan lihat di video yang sebelumnya pernah aku upload. Nah, ini mau aku jelasin kembali sih, mau aku tegasin gimana cara kita tahu kalau satu lexeme berubah menjadi lexeme yang lain. Ada dua kondisi yang bisa digunakan untuk mengetahui perubahan lexeme. Yang pertama, kapanpun kelas kata berubah, pasti leksimnya berubah. Jadi contohnya teach, verb menjadi teacher, noun. Itu berarti dia berubah leksim sudah. Oke. Kalau yang kedua, kapanpun essential meaning of a word changes, berarti leksimnya juga berubah. Esensi maknanya berubah, leksimnya berubah. Contohnya, happy menjadi unhappy. Happy mengandung essential meaning positif, unhappy essential meaningnya negatif. Jadi leksimnya berubah. Waiter, waitress, male, female juga leksimnya berubah. Paint, repaint, essential meaning juga berubah. Green and greenish juga berubah. Berikutnya tentang base ya. Base itu adalah a place or word where an affix is attached. Jadi kalau dari aku sendiri sih gampangnya adalah satu bentuk sebelum satu affix terakhir ditambahkan. Ya, kata terakhir di sini bukan merujuk pada affix yang paling belakang ya, tapi yang paling akhir ditambahkan berdasarkan urutan penambahan affix. Contohnya unhappiness, base-nya adalah unhappy. Jadi satu bentuk sebelum affixness ditambahkan itu unhappy ya kan. Kalau root-nya itu adalah happy. Jadi root itu bentuk paling basic tanpa tambahan affix apapun. Contoh lagi industrialization, base-nya adalah industrialize ya. Sebelum ditambahin Asian, root-nya adalah industry sebelum ditambahi apa-apa. Contoh lagi misal enslave katakanlah ya. Enslave berarti base-nya adalah slave. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan mengenai inflections and derivations, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Thank you.